Baik teman-teman semua, pendamping lokal desa, jadi ada 8 unit kompetensi PLD ya. Yang pertama adalah melakukan fasilitasi pendataan desa. Dalam melakukan proses fasilitasi pendataan desa ini, teman-teman, ada kriteria unjuk kerja ya. Yang pertama adalah kebutuhan pendataan desa diidentifikasi sesuai peraturan, kemudian rencana kerja pendataan desa disusun sesuai dengan peraturan. Nah, bukti yang harus kita sodorkan ini minimal 2 bukti ya, minimal 2 bukti. Di antaranya yang pertama adalah laporan hasil kegiatan yang menunjukkan bahwa kita telah melakukan identifikasi kebutuhan data desa. Dan dalam laporan tersebut termuat 2 kriteria unjuk kerja. Jadi DRP ini kita bisa jadikan sebagai salah satu bukti. Kemudian yang berikut adalah surat tugas atau undangan sebagai narasumber, fasilitator, pendamping tim pendataan desa dengan melampirkan foto atau video saat melakukan kegiatan. Nah, tentunya kalau dalam bentuk video berarti kita harus siapkan dalam bentuk flash disk ya. Kemudian berita acara, notulensi kegiatan perencanaan pendataan desa, dokumen rencana kerja pendataan desa, serta dokumen lain yang terkait atau yang relevan. Jadi dalam proses memfasilitasi pendataan desa saya kira ini kita sudah lakukan, tinggal bukti-bukti ini yang kita lampirkan. Yang kedua adalah melakukan fasilitasi pendataan desa. Ini ada 4 unjuk kerja ya. Yang pertama adalah kita melakukan sosialisasi kegiatan, kemudian melakukan pengambilan data dan pemutakhiran data desa, kemudian data desa diverifikasi sesuai peraturan, serta data desa divalidasi sesuai dengan peraturan. Bukti-bukti yang kita bisa lampirkan juga berupa laporan, kemudian surat tugas atau sebagai narasumber, kemudian berita acara, jadi sama dengan yang di bagian pertama. Jadi kalau misalnya ada surat tugas sebagai narasumber fasilitator dalam pendataan desa, ini juga bisa menjadi bukti di poin kedua. Atau berita acara ini juga bisa menjadi bukti di poin kedua. Kemudian berikut adalah dokumen pendataan desa, hasil verifikasi dan validasi, serta daftar kuesioner yang sudah terisi. Jadi contoh kuesioner individu, kuesioner KK, kemudian kuesioner desa, kuesioner dusun. Nah, ini bisa kita jadikan salah satu bukti atau laporan pelaksanaan kegiatan pendataan desa atau dokumen lain yang terkait atau relevan. Yang berikut adalah melakukan penyusunan fasilitasi penyusunan laporan pendataan desa. Nah, ini juga ada 2 unjuk kerja yang harus kita penuhi. Nah, tentunya bukti-bukti yang bisa kita lampirkan minimal 2, yakni berupa DRP atau laporan hasil kegiatan, kemudian berita acara atau notulen kegiatan pengambilan pemutakhiran data oleh tim pendataan desa, kemudian dokumen laporan kegiatan pendataan desa, foto saat melakukan kegiatan atau dokumen lain yang terkait dan relevan. Kemudian unit kompetensi yang kedua, melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa. Yang pertama, melakukan fasilitasi pemanfaatan desa dalam dokumen perencanaan desa. Kebutuhan data desa, perencanaan desa diidentifikasi sesuai peraturan, kemudian kegiatan perencanaan desa berbasis dilaksanakan sesuai peraturan, dan data desa dipastikan digunakan di dalam perencanaan desa. Nah, biasanya teman-teman semua di dalam menyusun perencanaan desa, data berupa SDGs desa ini kita pastikan ya, atau kita fasilitasi dapat dimanfaatkan oleh desa. Demikian juga kalau ada data IDM. Nah, bukti-bukti yang bisa kita lampirkan di sini teman-teman semua sama di poin sebelumnya, yakni DRP atau laporan kegiatan yang menunjukkan ASESI melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen perencanaan desa, dan dalam laporan tersebut termuat 3 kriteria unjuk kerja. Kemudian surat tugas, undangan sebagai narasumber, fasilitator atau tim musyawarah desa, musrembang des, dilampiri dengan foto. Jadi kalau misalnya kita menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan desa, itu salah satu bukti bahwa kita telah memfasilitasi proses pemanfaatan data desa untuk proses perencanaan desa. Kemudian berita acara disertai dengan daftar hadir, notulen musyawarah desa, musrembang des,
atau data exiting dan rekomendasi program masuk dalam dokumen RPJMDes yang didampingi atau dokumen lain yang relevan. Jadi minimal 2 bukti yang bisa kita lampirkan. Kemudian yang berikut melakukan fasilitasi pemanfaatan desa. Nah, bukti-bukti sama juga laporan kegiatan yang memuat 3 kriteria ini. Kemudian surat tugas, kemudian ada musrembangdes. Nah, biasanya ini masuk pada penetapan APBDes. Kemudian dokumen APBDes, berita acara, ini harus kita lampirkan. Selanjutnya unit kompetensi yang ketiga, ini yakni kita memfasilitasi perencanaan pembangunan desa. Elemen kompetensi yang harus dimiliki adalah melakukan identifikasi kebutuhan perencanaan pembangunan desa. Yang harus kita buktikan adalah DRP atau laporan hasil kegiatan yang mencakup 3 kriteria unjuk kerja, ini yang dimaksud teman-teman semua. Kemudian daftar hadir, notulen berita acara, kemudian foto atau video saat melakukan diskusi ya. Nah, diskusi di sini tentunya dengan pemerintah desa, diskusi dengan tim penyusun atau kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian dokumen lain yang terkait dengan relevan. Yang selanjutnya adalah melakukan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa. Nah, saya kira ini teman-teman sudah kita laksanakan, tinggal kita harus menyodorkan bukti berupa laporan hasil kegiatan dalam DRP, kemudian surat tugas atau undangan sebagai narasumber, fasilitator dalam proses musyawarah dusun, musyawarah desa, musrembangdes atau musyawarah desa khusus ya, atau musyawarah desa perubahan. Kemudian materi musyawarah yang kita buat. Nah, biasanya di dalam musyawarah desa kita menyiapkan materi berupa tampilan di PowerPoint lain sebagainya, maka ini kita lampirkan. Kemudian daftar hadir, berita acara, serta notulen. Kemudian rundown acara atau jadwal, foto saat melakukan kegiatan, diskusi, kemudian dokumen lain yang terkait. Nah, minimal 2 bukti yang kita lampirkan. Kemudian melakukan fasilitasi penyusunan RPJMDes ya, dan juga RKPDes. Nah, saya kira ini sudah kita lakukan, kita tinggal menyampaikan lampiran berupa laporan atau DRP, kemudian surat tugas seperti biasa, kemudian checklist yang berisi data SDGs desa, kemudian IDM dan lain-lain, jadwal musyawarah dusun, musyawarah desa, draft RPJMDes atau RKPDes, draft peraturan atau Perdes RPJMDes atau RKPDes, ini kita bisa lampirkan. Kemudian materi-materi pembahasan di dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes, ada daftar hadir, notulen berita acara, itu juga salah satu bukti. Kemudian rundown acara musyawarah desa atau tornya atau jadwalnya, kemudian foto atau video saat melakukan kegiatan musyawarah desa terencana. Yang berikut melakukan fasilitasi penetapan APBDes. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman semua, tinggal disampaikan saja berupa laporan kegiatan, kemudian surat tugas, undangan sebagai narasumber dalam kegiatan penetapan APBDes, kemudian dokumen APBDes dan RAB, ini juga kita lampirkan, kemudian dokumen Perdes APBDes, materi musyawarah desa, daftar hadir, notulen berita acara, dokumen publikasi APBDes, kemudian foto video saat melakukan kegiatan dan lain sebagainya. Selanjutnya unit kompetensi yang keempat, yakni melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa. Nah, bukti-bukti yang bisa kita sampaikan sama dengan yang poin-poin sebelumnya, laporan hasil kegiatan yang memuat 3 kriteria unjuk kerja ini, kemudian undangan, surat tugas sebagai narasumber, kemudian ada checklist hasil identifikasi kebutuhan pelaksanaan pembangunan desa berupa publikasi APBDes atau papan proyek, kemudian draft SK tentang tim pelaksana kegiatan pembangunan desa, kemudian daftar calon kebutuhan tenaga kerja, daftar calon supplier, dokumen schedule rencana kerja. Nah, ini juga bisa kita jadikan sebagai lampiran di dalam portofolio. Materi kegiatan pada saat ada pertemuan-pertemuan, misalnya ada musyawarah pra pelaksanaan, nah ini kita bisa masukkan daftar hadir, notulen berita acara serta dokumen lain. Jadi teman-teman semua,
Saya kira ini cukup mudah dan sudah kita laksanakan. Kemudian yang berikut terkait dengan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ini juga sudah sering kita lakukan. Mulai dari berupa laporan kegiatan dan SK Kepala Desa tentang TPKD, dokumen pembentukan tim pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada dokumen pengadaan barang dan jasa, ada berita acara, surat penawaran. Kemudian daftar hadir, notulen, berita acara, foto, video saat melakukan kegiatan, dan dokumen lain. Kemudian yang berikut melakukan fasilitasi penyiapan dokumen pencairan dana desa. Bukti-bukti yang bisa kita lampirkan sama dengan yang poin-poin sebelumnya, berupa laporan hasil kegiatan atau undangan, surat tugas sebagai narasumber, atau pendamping kegiatan penyusunan dokumen pencairan dana desa, dokumen persyaratan pencairan dana desa sesuai dengan tahapan, APBD, surat kuasa bupati, wali kota, lapor realisasi dana desa tahun sebelumnya, kemudian dokumen pencairan dana desa atau SP2D, materi kegiatan jika melakukan penyampaian materi, atau daftar hadir, notulen, berita acara, atau foto atau video saat melakukan kegiatan dan dokumen lainnya. Nah, bisa jadi ini teman-teman ada kegiatan pertemuan di tingkat kecamatan atau di tingkat desa yang kita memfasilitasi penyiapan dokumennya, kita bisa lampirkan dalam bentuk foto atau berita acara. Yang berikut melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Nah, bukti-bukti diantaranya ini sama, surat tugas, kemudian laporan kegiatan, dokumen checklist rencana kerja, administrasi kegiatan pembangunan desa, APBDes, dan foto realisasi atau SPJ. Dokumen monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, materi kegiatan atau foto saat melakukan kegiatan yang relevan, kemudian dokumen lain yang sesuai. Kemudian unit kompetensi yang kelima, yakni melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa. Nah, ini bukti-bukti yang bisa kita sodorkan, KAK, kerangka acuan kerja atau TOR, terkait dengan rencana kegiatan monitoring dan supervisi, lembar checklist instrumen monitoring, kemudian foto atau video saat melakukan kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Jadi ketika kita melakukan berkunjung ke desa, kegiatan apa yang kita monitor, kemudian hasilnya seperti apa, tentunya harus ada lembar checklist atau instrumen. Yang berikut melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Jadi buktinya adalah kita harus menyiapkan berupa laporan hasil monitoring perkembangan kegiatan pembangunan desa, kemudian checklist monitoring kegiatan pembangunan desa, kemudian buku bimbingan. Nah, ini kemudian foto, screenshot, video saat melakukan kegiatan pembahasan hasil monitoring dengan para pihak. Jadi misalnya ada foto atau ada video. Kemudian yang berikut membuat laporan monitoring, DRP atau laporan hasil kegiatan, laporan pelaksanaan monitoring kegiatan pembangunan desa, dan foto atau video saat melakukan kegiatan. Selanjutnya teman-teman, unit kompetensi yang keenam, yakni melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa. Nah, bukti yang harus kita lampirkan adalah sama DRP atau laporan hasil kegiatan, kemudian laporan checklist kelengkapan dokumen pertanggungjawaban desa, dokumen rencana kerja fasilitasi pertanggungjawaban desa, daftar hadir, notulen berita acara, foto, dan selanjutnya teman-teman unit kompetensi yang ketujuh, yakni melakukan fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa, kemudian undangan atau surat tugas sebagai narasumber pada saat kegiatan perencanaan pembentukan BUMDes, daftar hadir kebutuhan perencanaan pembentukan BUMDes, data potensi desa yang diidentifikasi, schedule tahapan pembentukan BUMDes, daftar hadir, dan foto atau video. Selanjutnya adalah melakukan fasilitasi terhadap pembentukan BUMDes. Yang bisa kita sodorkan berupa SK tim pendirian BUMDes, peraturan desa tentang pembentukan BUMDes, anggaran dasar anggaran rumah tangga BUMDes, dan laporan kelayakan usaha BUMDes serta foto dan video saat melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang berikut adalah unit kompetensi yang ke-8, menyusun laporan hasil kerja pendampingan. Nah, yang pertama adalah menyiapkan bahan laporan hasil kerja. Nah, teman-teman ini bisa buktikan dengan DRP atau laporan hasil kegiatan. Kemudian dokumen laporan harian atau DRP. Kemudian
dokumen laporan kinerja bulanan, manual atau digital, dokumen laporan tahunan, dokumen laporan kinerja insidensial sesuai penugasan, dan dokumen lain. Dan biasanya kalau di laporan tahunan ini di tahun 2021 kita sudah diminta, jadi kita tinggal lampirkan saja laporan tahunan yang telah kita buat. Membuat laporan hasil kerja, dokumen tentunya berupa DRP, report pendamping, dokumen laporan kinerja bulanan, manual atau digital, kemudian dokumen laporan tahunan, laporan insidensial, kemudian dokumen bukti korespondensi penyampaian laporan kinerja, dan dokumen lain yang relevan. Selanjutnya teman-teman, ini ada contoh permohonan sertifikasi kompetensi. Jadi ini kita isi data pribadi, nama lengkap ini kita isi saja sesuai dengan data kita, data pekerjaan sekarang, kemudian data sertifikasi, tujuan asesmen, sertifikasi atau sertifikasi ulang. Jadi kita klik saja sertifikasi. Kemudian di sini ada 8 unit kompetensi. Kemudian kelengkapan dokumen, kita tinggal checklist kalau lengkap, ada fotokopi KTP, kemudian pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, daftar riwayat hidup atau CV, fotokopi ijazah minimal pendidikan SMA atau sederajat, atau kalau dia sudah sarjana ya kita lampirkan fotokopi terakhir ya, atau sarjana. Surat pengalaman kegiatan pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat desa minimal 2 tahun. Kemudian rekomendasi diisi oleh LSP, pemohon atau kandidat, jadi kita isi nama di sini. Kemudian berdasarkan ketentuan peraturan maka permohonan diterima atau tidak diterima sebagai peserta sertifikasi. Ditandatangani di sini kita sebagai pemohon. Kemudian catatan, nah di sini diisi nanti oleh admin LSP. Jadi saya kira teman-teman cukup sekian. Saya kira mudah untuk melakukan penyusunan portofolio bagi pendamping lokal desa. Dan untuk file ini silakan teman-teman download melalui link yang telah saya sediakan di kolom deskripsi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.